Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu lagi bersama Ngopi Horor. Mudah-mudahan malam hari ini terbaik bagi kita semuanya dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dimanapun sahabat berada. Terima kasih buat yang sudah subscribe, yang sudah share, like, dan ninggalin komennya. Mudah-mudahan akan dibalas yang lebih baik lagi. Bagi yang belum subscribe, silakan Anda subscribe karena subscribe itu gratis. Baik, untuk cerita malam hari ini saya akan menceritakan pengalaman horor teman saya ini kebetulan. Jadi teman saya itu sebut saja namanya Komeng. Nah, ini cerita ini waktu dia cerita sama saya kira-kira waktu dia liburan pulang tahun baru kemarin itu. Nah, Komeng ini sekarang ada di luar kota. Jadi waktu liburan tahun baru dia pulang ketemu sama saya ngobrol-ngobrol. Dia pernah mengalami kejadian mistis, bahkan dia itu bukan pernah lagi melakukan sebagai pelaku ritualnya. Nah, ceritanya diawali dari waktu mudanya Komeng itu, teman saya itu kan setiap hari mabuk aja, tiap hari pokoknya kehidupannya itu hura-hura. Jadi dia kerja tiap hari itu hasilnya atau uangnya itu dihabiskan buat minuman keras, ya namanya anak muda, istilahnya untuk happy lah. Nah, suatu saat sudah lama-lama dia seperti itu. Nah, ternyata si Komeng ini mengenal seorang gadis lah, perempuan. Singkat cerita, Komeng sama si gadis ini punya habis kenal udah akrab, lama-lama akhirnya menjalin hubungan asmara. Bentar ya, ini dupanya yang dupa ini belum. Jadi setelah menjalin hubungan, nah kebetulan ceweknya itu atau pacarnya si Komeng ini anak baik-baik. Jadi anak yang lugu, anak yang enggak, bilangnya orang itu enggak banyak tingkah. Jadi Komeng itu masih tetap aja setiap dapat uang, dapat duit, dihabisin untuk kesenangan pribadi dirinya sendiri. Jadi lama-lama hubungannya ini agak agak terjadi perselisihan sama pacarnya. Suatu ketika pacarnya Komeng ini, sebut saja namanya Denok, kita samarkan. Jadi si Denok ini
mencoba untuk bertanya pada si Komeng ini tentang hubungan asmaranya ya. Ah, si Deno ini tanya sama si Komeng gimana hubungan kita, apakah nggak kepingin dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, si Komeng ini masih agak apa ya, agak menyepelekan lah, agak cuek lah, karena ya dia asik dengan dunianya dia sendiri, karena temennya nongkrong banyak, setiap malam minum-minum. Akhirnya ceweknya tadi istilahnya apa ya, memberi ultimatum. Kalau nggak ada keputusan, istilahnya nggak ada kepastian, mending kita sudahi hubungan kita ini, Mas Komeng bilangnya seperti itu. Nah, akhirnya mau nggak mau Komeng itu karena pacarnya ini orangnya sangat baik, lugu, walaupun Komeng istilahnya perbuatannya seperti itu, hari-harinya seperti itu pacarnya ya bisa menerima sambil dinasihatin, jangan mabuk, jangan, mending uangnya ditabung apa seperti itu. Jadi Komeng itu juga sangat menyintai, menyayangi pacarnya, karena pacarnya memang seorang perempuan yang baik. Jadi akhirnya Komeng itu memutuskan untuk menikahi pacarnya itu. Tapi Komeng itu nggak punya modal, nggak punya biaya untuk istilahnya acara lamaran, tentang resepsi pernikahan itu belum ada persiapan si Komeng itu. Terus si Komeng itu kebetulan hutangnya banyak, karena dia itu orangnya apa ya, istilahnya kalau udah kumpul sama temen itu, apalagi kalau sudah mabuk itu lupa segala-galanya. Jadi berapapun duit yang ada di dompetnya itu dihabisin untuk minum-minum. Akhirnya kan banyak utang dia, di tetangga, di tokonya tetangga yang jual minuman punya utang, dia jalan nongkrong sama temennya di tempat lain punya utang. Akhirnya dia bingung untuk cari dana, istilahnya untuk nikahan tadi. Nah, kebetulan istilahnya ditentukan hari resepsi pernikahan si Komeng sama Deno itu kira-kira 3 bulan ke depan. Jadi Komeng bingung, dia dapat duit dari mana, dapat biaya dari mana untuk nikahan itu, belum ininya, belum itunya. Akhirnya dia setelah bingung itu cari informasi, cari informasi sama teman-temannya, sama kawan-kawannya nongkrong itu. Dia itu kepingin cari kayak duit tapi instan gitu, tapi jenisnya bukan pesugihan, cuman saya mendapatkan modal, bisa ngelamar, terus bisa nikahan, nanti saya sudah nggak ada perjanjian lagi, istilahnya yang penting saya hari itu setelah ritual dapat duit, setelah dapat duit untuk modal nikahan. Akhirnya Komeng itu tanya temen, tanya kawan-kawannya, itu dapat informasi ada seorang paranormal atau orang yang istilahnya berhubungan dengan klinik itu. Kebetulan orang itu ya bisa lah, maksudnya bisa ritual untuk mendapatkan entah itu berupa kayak harta karun, apa kayak uang. Akhirnya Komeng datang ke orang tua tadi.
orangnya itu ya kira-kira usianya 70 80 lah, 70 80 tahun. Akhirnya Komeng diantar temennya tadi ke rumahnya orang tadi, orang tua tadi, paranormal lah. Temu, setelah ketemu dia cerita, si Komeng itu cerita bahwa dia mau nikah, nggak punya biaya, jalan satu-satunya saya minta tolong Mbah, apapun caranya, apapun, dengan cara apapun lah, yang penting nanti 3 bulan ke depan itu saya punya duit untuk biaya pernikahan. Akhirnya orang tua tadi merasa kasihan sama si Komeng itu. Jadi si Komeng itu dikasih tahu ada ritual yang tidak, istilahnya apa ya, tidak memakai tumbal lah, tapi bisa instan, hasilnya bisa instan, bisa langsung berhasil. Kalau itu nanti bisa berhasil ya langsung berhasil berupa uang, langsung bisa dapat uang. Terus si Komeng itu tanya, lah syaratnya apa Mbak? Syaratnya gampang kok Le, syaratnya gampang, awakmu kamu harus jualan apem di kuburan. Jadi kuburan itu kuburan umum, tapi di area pemakaman itu ada makam keramat atau bisa dibilang pesarean yang disakralkan di daerah situ. Ada seorang tokoh ataupun sesepuh di tengah area makam itu yang dikeramatkan makamnya. Akhirnya lah caranya apem itu kita beli di pasar apa gimana Mbak? Tanya si Komeng sama Mbak tadi. Oh kamu harus bikin sendiri, apem itu nggak bisa dibeli ataupun kamu nyuruh orang lain bikin apemnya. Sedulur atau sahabat, kalau rekan-rekan nggak tahu apem itu kue khas tradisional Jawa. Jadi ada jenisnya, ada apem itu yang basah, ada apem yang kering. Yang basah itu biasanya dikukus bikinnya, yang kering adonannya itu digoreng. Ada cetakannya biasanya. Kayak kue serabi gitu. Modelnya kalau kue serabi itu tipis, bulatannya agak lebar, kalau apem itu tebel, agak tebel, bulatannya agak kecilan. Lah terus syaratnya gimana Mbak bikin apemnya? Kamu harus bikin apem itu nanti jualannya di pemakaman, di kuburan itu harus malam Jumat Kliwon. Nah, jadi kamu bikinnya hari Rabu atau Rabu malam atau Kamis pagi sudah siap, apemnya sudah siap jadi. Jadi apem itu bahan bakunya dari tepung beras. Nah, terus bilangnya Mbah tadi ke Komeng tadi, adonannya itu harus ada rangkaiannya, itu istilahnya dikasih adonannya itu campur, ada bunga kenanga sama bunga kantil. Terus yang harus bikin apem itu harus kamu sendiri Meng, bilangnya seperti itu. Nah nanti gimana Mbak kalau sudah kita bikin apem, saya bikin apem, siapa yang mau ke pemakaman umum itu, yang mau ke kuburan itu jualan apemnya tuh. Ya nanti kamu sama Mbah, bilangnya Mbah itu gitu. Karena kamu yang punya hajat, kamu yang punya kepentingan, ya kamu sendiri sama Mbah yang ke
kuburan. Setelah ngobrol, setelah tanya-tanya sudah jelas gitu kan, saking bingungnya si Komeng itu dia memutuskan mau, ya kalau gitu nggak apa-apa Mbah, yang penting saya punya modal untuk nikah. Akhirnya setelah disepakati, ditentukan harinya, waktu malam Jumat Kliwon itu Komeng malamnya, Kamis malamnya datang ke tempatnya Mbak itu habis maghrib, sudah bawa kue apem tadi. Nah, terus bilangnya Mbak paranormalnya, Mbak dukunnya itu, ya nanti ritualnya tepat jam 12 malam. Sekarang kamu ngobrol-ngobrol atau mau istirahat dulu nggak apa-apa. Nanti kita ke pemakaman itu kira-kira jam 12 harus mulai ritual. Setelah ditunggu di situ ngobrol-ngobrol, tanya-tanya ya, akhirnya sampailah waktu di jam 12. Jadi jam 12 kurang setengah jam lagi, jam 11.30 berangkat si Komeng sama Mbah tadi, Mbah dukunnya lah. Mbah itu berangkat ke pemakaman umum. Jadi bilangnya si Komeng itu kue apem tadi dibawa kalau orang dulu bilang tampah, ditaruh di tampah, terus sambil bawa senter sama lampu minyak dulu itu, kalau orang Jawa bilang cempluk, ada yang bilang sentir, ada yang bilang ceplek. Akhirnya tapi waktu dari rumahnya Mbah itu ya bawa senter. Itu kejadiannya kira-kira tahun 96. Bawa senter karena jalannya memang susah, terus jauh dari perkampungan lah. Istilahnya dari rumahnya Mbah paranormal tadi kira-kira ya setengah kilo. Berangkat, udah nyampe di pemakaman umum yang ritualnya tadi akan dilakukan atau diselenggarakan yang di makam keramat tadi, sesepuh tadi yang di tengahnya kuburan tadi, istilahnya makam, istilahnya punden lah. Setelah itu duduk, gelar tikar. Tikarnya bilangnya Komeng itu harus tikar baru, jadi beli tikar baru, terus tampah isinya kue apem tadi. Nah, kue apemnya tadi ditutupin pakai kain kafan untuk nutupin kue apemnya tadi yang di atas tampah tadi. Setelah itu Mbah dukunnya itu melakukan ritual. Setelah melakukan ritual, Komeng itu ada di sebelah kirinya Mbah itu. Mbahnya melakukan ritual, terus bakar, bilangnya si Komeng ceritanya bakar kemenyan dulu ya, bakar dupa. Kira-kira ada kalau hampir 1 jam ritualnya itu. Jadi Komeng itu sudah istilahnya gelisah. Kok lama nanti belum. Nah, dipikir Komeng itu setelah ritual, Mbah sama Komeng itu akan di situ istilahnya nunggu jualan apemnya tadi ke makhluk gaib tadi. Nah, setelah ritual selesai, Mbahnya bilang sama si Komeng, udah sekarang kamu saya tinggal, kamu di sini jualan kue apem ini sendiri. Loh kok sendiri Mbah, saya nggak berani. Loh kamu butuh duit apa enggak? Kamu perlu uang apa enggak? Ya perlu Mbak. Kalau enggak perlu uang buat apa saya sampai datang ke rumahnya Mbak? Saya kan istilahnya butuh modal juga Mbak. Nah, makanya kalau kamu butuh modal, kamu ya
yang jualan bukan saya, yang butuh uang itu kamu yang harus jualan gitu. Akhirnya mau nggak mau komen itu karena memang orang sudah kepepet. Kalau orang Jawa kadung kepepet terus nggak iso bas, nggak bisa kemana-mana lah, harus mau nggak mau melakukan itu. Akhirnya komen setelah mbaknya pergi udah dikasih tahu dulu cara jualannya, ritualnya itu udah dikasih tahu. Jadi ini kuenya, kue apem yang di atas tampah itu kan ditutupin kain kafan gitu. Nah terus lampu yang dari minyak tanah itu, cepleknya itu, cempluknya tadi, lampu sendir tadi itu ditaruh di depannya si Komeng, tapi dikasih daun tutup daun supaya si Komengnya nggak kelihatan tapi cahayanya ke kue apem tadi. Jadi seolah-olah si Komengnya tadi cahaya yang dari lampu minyak tanah tadi nggak nyinarin ke si Komeng, tapi ditutup pakai daun gitu. Setelah si Komeng kan diajarin mantranya tadi, setelah itu kira-kira 1:30 itu bilangnya si Komeng itu ada kayak semacam pocong, jadi datangnya itu nggak nampak jelas atau kelihatan jelas itu pocongnya tadi. Jadi bilangnya si Komeng, kain kafannya itu kalau yang sudah meninggal lama itu ya kotor, ya sudah kayak coklat gitu. Kalau yang meninggal baru itu ya masih bersih, tapi nggak jelas. Jadi kayak bayangan lewat seret gitu, kayak sekelebat aja. Tapi beli ngambil kue apem tadi setelah ritual kan dibuka itu kain kafannya yang nutupin kue apem tadi, dibuka. Terus ya itu datang sosok kayak pocong itu. Nah si Komeng sambil bilang, kue siapa yang mau beli kuenya? Ayo apem siapa sing ngati tuku iki apeme. Jadi apem itu kan tadi dikasih waktu bikin adonan apem tadi, kuenya tadi kan dikasih bunga kandil sama bunga kenanga tadi. Jadi datang lap gitu kayak sekelebatan, berhenti sebentar, ngambil duitnya, ngambil apemnya, naruh duit. Jadi di sebelahnya tampah itu dikasih tikar baru itu kan. Jadi bayangan tadi yang kayak pocong tadi datang seret, berhenti ngambil apem, naruh duit, seret hilang. Ada lagi seret, datang ambil kuenya, naruh duit, terus gitu sampai habis. Setelah habis kuenya, buru-buru Komeng itu pulang, tikarnya sama tempatnya kue nggak dibawa, ngambil duitnya dia lari sambil bawa senter. Nah, lampu minyak tadi ditinggal udah. Ternyata nyampe di rumahnya Mbah tadi, yang Mbah paranormalnya tadi, duitnya itu dihitung, dan duitnya itu bukan duit palsu, istilahnya asli duit. Itu bilangnya si Komeng waktu dulu tahun 96 itu dapat 20 juta bilangnya. Nah terus habis dihitung, Komeng itu nggak percaya, masih takutnya. Nah nanti kalau duit ini saya bawa pulang terus jadi daun apa jadi sobekan kertas atau koran kan gimana Mbak? Udah bawa pulang, ini duit asli bilangnya Mbak tak tinggalin ya, buat istilahnya buat rasa terima kasih lah. Ternyata Mbah Dukun tadi nggak mau dikasih uang yang hasil jualan kue apem tadi. Enggak, aku enggak usah kamu kasih, itu punya kamu, itu jatah kamu
kamu yang istilahnya yang punya niat, punya hajat untuk cari duit itu buat kebutuhan kamu, udah bawa pulang sana. Mbah masih banyak punya duit, bilangnya gitu. Akhirnya si Komeng tadi pulang. Nah, nyampe ke rumah pagi hari dilihat duit itu, ya tetap duit ya asli. Akhirnya dia coba pakai belanja ke toko, beli apa ya, uangnya itu laku, uang asli, bukan uang palsu atau jadi berubah jadi daun, enggak, tetap uang. Akhirnya setelah masa waktunya 3 bulan itu kan dia melangsungkan pernikahan si Komeng tadi sama Denok tadi. Akhirnya karena sudah punya modal, dia menepati janji nikahin si Denok tadi. Nah, setelah nikah, biasalah orang resepsi, kondangan gitu, kalau di desa kan ya rame. Jadi ada ya ngundang saudara, ngundang temen, ngundang kerabat. Akhirnya setelah selesai resepsi pernikahan itu, malamnya para tamu, para apa sudah pulang, tinggal saudara kerabat dekat kan banyak yang nginep itu waktu itu. Biasa namanya pengantin baru kan ya masuk kamar pengantin baru. Waktu istilahnya mereka berdua itu mau melakukan istilahnya hal-hal ya, istilahnya ya suami istri kan wajar, memang sudah sah, sudah jadi suami istri kan ya, namanya orang nikahan istilahnya bulan madu apa-apa ya. Nah itu bilangnya si Komeng itu ngelihat istrinya waktu istilahnya meluk-meluk gitu, bilangnya Komeng istrinya jadi pocong. Lah istrinya ya teriak-teriak lihat Komeng ya jadi pocong. Jadi malam pertama itu gagal karena Komeng teriak, istrinya teriak. Akhirnya orang tuanya mertuanya Komeng kan nopo bengok-bengok nopo iki. Gitu kan, mau akhirnya masuk ke kamar dilihat kok nggak ada apa-apa tapi kok teriak-teriak pocong gitu bilangnya. Akhirnya semua itu masuk ke kamar, kerabatnya, saudara-saudaranya, mertuanya Komeng itu tanya-tanya gini, dijelasin sama Komeng itu. Waktu itu langsung sadar, dalam artian melihat istrinya ya istrinya asli, nggak waktu mau melakukan hubungan suami istri tadi ya istrinya kelihatan Komeng kayak pocongnya istrinya ngelihat Komeng ya kayak pocong. Wah, akhirnya dicarilah besoknya, oh ini ada yang ganggu, kalau orang Jawa duluan gitu. Ada salah satu pihak yang nggak seneng kamu jadi nikah sama ini, apa dari pihak mana, ada yang nggak seneng, ada yang istilah wah ono sing ganggu sebenarnya digolekno wong tua. Akhirnya pagi hari jam 9 itu semua cari usaha untuk mencari orang tua, istilahnya mencari solusinya gimana caranya kok waktu malam pertama kok terjadi hal seperti itu. Akhirnya kebetulan diundang Ustadz. Nah, akhirnya sama Pak Ustadz itu didatengin rumahnya. Setelah itu ditanya-tanya, Komeng itu ngaku, iya Pak, saya dapatnya uang untuk nikahan, untuk segala macam kebutuhan pernikahan saya itu hasilnya dari ritual jualan apem di kuburan. Akhirnya itu Ustadznya bilang itu istilahnya
hasilnya seperti itu, paling enggak kamu ada perjanjian dengan makhluk gaib. Nah, makhluk gaib itu ya istilahnya timbal balik. Nah, kalau kamu sudah dikasih makhluk gaibnya ya minta, istilahnya ya ada timbal baliknya lah. Akhirnya di situ ya dirituali, didoain dengan tata cara Pak Ustadz tadi, dengan bacaan ayat suci, dengan kalimat thayyibah seperti itu. Akhirnya malam keduanya itu nggak ada apa-apa. Jadi istrinya itu malam kedua nggak mau tidur sama Komeng, marah, dia marahnya, oh gara-gara mau nikahan aja cari duit di kuburan, akhirnya seperti ini. Terus ya takut nanti kalau mau berhubungan suami istri jadi berubah jadi pocong gitu kan, ya takut. Malah istrinya tidur sama mertuanya, sama ibu mertuanya, Komeng tidur sendiri. Itulah sedulur kisah yang diceritakan Komeng kepada saya waktu ketemu kemarin itu. Sekarang udah sukses Komengnya, alhamdulillah dia kerja di luar pulau. Jadi mungkin itu yang bisa saya ceritakan kepada sahabat, rekan semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Juga bisa ninggalin komentar. Dukung terus channel Ngopi Horor biar semakin berkembang. Dan tunggu cerita berikutnya. Sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.